Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jemaah sahabat Baitullah sudah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Dan inilah jemaah yang akan menuju kota Madinah pada malam hari ini. Sahabat, silakan bis yang terakhir ya. Iya bis. Inilah jemaah sahabat Baitullah sudah tiba semua. Masya Allah, Masya Allah. Jemaah landing di Bandara Jeddah dengan selamat. Silakan Bapak Ibu, bisnya yang terakhir, paling terakhir ya. Silakan, silakan. Paling ujung, bisnya paling ujung. Bisnya paling ujung. Alhamdulillah. Silakan. Silakan, silakan. Bis paling ujung, Pak. Ini 3 bis ya. Jumlah jemaah sekitar 120 yang akan menuju kota Madinah. Silakan yang bis 3. Bis 3 sini, Bu. Baji ini. Bis 3 ya. Kan itu Ustadz yang di sini. Alhamdulillah kita sudah sampai di Hotel Leader Al Munai Karim. Jadi jemaah sudah masuk di Hotel Leader Al Munai Karim. Insyaallah jemaah sehat sampai di kota Madinah. Mudah-mudahan jemaah selalu sehat sampai selesai pelaksanaan ibadah haji. Insyaallah, insyaallah. Ini jemaahnya luar biasa semangat. Ini ada si kembar juga ini, Masya Allah. Kembar. Berapa umurnya? 14. Baru kelas berapa?
3 SMP. Oh, 3 SMP, Masya Allah. Sudah datang mengerjakan ibadah haji, Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. عن انس بن مالك رضي الله عنه Wajib. Ya jemaah baru nyampe langsung sarapan pagi. Nah. Ini jemaah sahabat Baitullah. Oh ya. Tidak bisa di jalan. Selamat berjuang sahabat Baitullah menuju ke Raudhah. Semoga Allah meridhoi semuanya masuk ke Raudhah di pagi hari ini. Insyaallah. Insyaallah. Halo, sukses semua. Semangat, semangat jamaah. Ayo kejar, jangan sampai terputus. Masyaallah. Ini para sahibul hajat yang melaksanakan haji pada tahun ini. Masya Allah, cantik-cantik, sehat semua. Oh, luar biasa. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah SWT sampai selesai pelaksanaan ibadah haji. Nah, mudah-mudahan hajinya menjadi haji yang mabrur dan haji mabrurah. Lagi sarapan, Baje? Sarapan dah? Nah, hari ini kita akan ada ziarah ke beberapa tempat yang ada di kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini jemaah sudah sampai di Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kita akan masuk di Masjid Quba dulu untuk mendirikan sholat 2 rakaat di dalamnya. Dan barang siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka pahalanya sama seperti orang yang sedang melaksanakan umrah.
Ustaz? Ada tas trek. Ada. Ada. Assalamualaikum ya Umar. Ada tidak? Semua ada hikmah. Dapat berapa? Diusir tadi Setengah jam. Begitu kita masuk, masya Allah, luar biasa. Allah, masya Allah, masya Allah. Kita berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lama, sekitar setengah jam lah. Rodah Miriadul Jannah. Allah, barakallah. Terima kasih banyak Allah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukrulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dulu ya. Lusa hari Rabu kita akan check out dari sini. Untuk apa? Untuk kemana? Kita ke Masjidil Haram. Kita bergeser dari Masjid Nabawi ke Masjidil Haram. Karena sudah masuk Zulhijjah. Zulhijjah. Kita sekarang sudah niat untuk umroh tamattu. Ya, karena rata-rata semua yang tamattu ya. Semua ya. Nah, tapi kecil saja soalnya ya. Nanti kalau biasanya dikasih besar, tapi kalau ini sampai ada dengar masalah. Jadi kita umrohnya nanti itu tetap saya akan bimbing, saya akan pandu. Nah, kita ambil tamattu nanti. Kecuali ada yang ambil di prot. Kalau saya sarankan jangan ambil di prot, ya ambil ya. Allah berikan kemudahan kepada kita. Yang pertama. Jadi besok sebelum kita bergeser, yang pertama pagi itu paling jam 8 atau jam berapakah atau malam itu koper-koper semua sudah ada di depan kamar masing-masing. Baik yang beranak mau prematur, ada yang prematur koper, mau yang bercucu. Bisa mengumpul di depan kamar kita masing-masing. Nanti bellboy yang akan ambil. Tuh, yang pertama. Yang kedua kita kalau bisa mau ngatur makanan orang kalau rombongan di sana di rogahnya. Tapi kita di luar jalan saja pamit sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu cari posisi masing-masing yang aman. Oke. Yang selanjutnya kita kembali ke hotel kita di sini. Yang pertama yang kita lakukan, yang mau potong rambut, yang mau rapikan kumis, yang mau rapikan jenggot, yang mau rapikan potong kuku,
masing-masing ya. Nah, kemudian setelah itu kita mandi sunnah ihram. Ya, niatnya kita baca sebelum masuk di WC. Mau pakai Rexona, setelah mandi pakai Rexona memang, yang mau pakai yang body pakai yang body memang, yang mau pakai apa pakai, semua yang harum-harum menurut kita harum. Nah, setelah itu pakai ihram. Jam berapa berangkatnya nanti Bu Haji? Karena kita mungkin naik kereta ya, kereta cepat, jadi kereta cepat. Jadi kita insya Allah kita salat zuhurnya juga di sini, salat zuhurnya. Tapi kecuali kalau kita tidak ikut sama imam mukim, ya dia mau sholat di di kamar atau mau sholat, tapi yang penting jangan ikut sama imam kalau mau dijamak takdim kasar. Ustaz, Ada juga yang mengatakan begini, kita karena takut. boleh karena kita sama-sama musafir nih, ya ceritanya, maka 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, jamak takdim kasar. Ada juga yang beranggapan begini, kayak bulan lalu itu, beberapa bulan lalu, komplain nih, kenapa mesti dijamak sholat? Itu bikin malas. Belakangan ketahuan malas turun sholat. Saya bilang, ngapain komplain seperti itu? Kalau memang kita yang malas sholat, bukan jamak itu membuat kita malas. Masalahnya kau mentung yang malas. Kenapa kita jamak? Ada kemudahan. Allah berikan kemudahan kepada kita. Contoh, saya minta mobilnya pinjam ke mobil tak. Tiba-tiba tidak jadi pinjam, padahal ikhlas sekali memberi. Apa Nabi bilang dia apa Ji? Ikhlas ketemu mau kasih. Paling tidak dalam hati ada kekecewaan yang namanya manusia. Allah berikan kemudahan kepada kita, ayo silahkan mau ambil. Yang tidak mau juga tidak jadi masalah. Cuman yang mudah saja kau tidak mau ambil, apalagi yang berat. Itu kan logikanya. Cuman karena ada sebagian orang tidak belajar fikih, cuman dengar-dengar sedikit dari orang, tidak pelajari, akhirnya komplainnya banyak. Padahal ilmunya belum tahu, belum ada. Ini minta maaf, ini kasar-kasar ini aku sampaikan deh. Karena kemarin itu bulan 1 yang lalu ada yang komplain begitu. Apa di jamaah malas? Contohnya cross check, dia malas turun salat. Anggapannya apa? Saya bilang sama ji Ustaz, sama kalau kita di hotel sholat dengan di masjid. Saya bilang beda dong. Iya beda pahalanya. Cuma nggak tahu apa tarekatnya dia. Ini banyak sekali sekarang tarekatnya mengajarkan pada yang salah-salah. Iya. Baca Quran itu tarekat, jalan untuk mendekatkan kepada Allah. Ya. Itu yang saya sampaikan. Sama itu, nanti mau hatiku baru sholat. Kalau hati kita yang diikuti tidak sholat sampai mati, betul. Kalau hati kita mau diikuti, mau ke masjid, tidak sholat di masjid sampai mati. Beda, buat apa kita ke sini? Rasulullah saja nyata-nyata dijamin masuk surga, masih sholat di masjid. Siapa kita ini? Ada sahabat Rasulullah. Sampai jam berapa ini saya diberikan waktu? Setengah jam lagi. Jam 17.30. Singkat saja ini. Ada salah seorang sahabat Rasulullah, itu namanya Tauban. Percaya enggak, akhir hidupnya dia menyesal. Sampai dia mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Ternyata Rasulullah diberikan kabar dari langit sebelum Tauban meninggal. Dia mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Ternyata rumahnya Tauban dari Masjid Nabawi ke masjid ke rumahnya itu 3 jam perjalanan baru sampai. Seorang sahabat Rasul dekat dengan Rasulullah, ketemu dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, bahkan dijamin masuk dalam surga. Itu 3 jam perjalanan dari rumahnya ke masjid, itu masih bela-belain datang ke masjid. Kita sudah sampai di masjid, sudah sampai di hotel, sudah sampai di ini, masih malas sholat. Astagfirullah. Sama aja Ustaz, kalau di hotel saya bilang beda dong. Mikir biasa saya bilang begitu itu sama jamaah. Itu jamaah yang bulan 1 yang lalu, waktu kita bawa 600 jamaah, hanya yang seperti itu. Dan mau sholat, saya bilang dia menganggap bahwa kalau sudah sholat di sini sama. Astagfirullah, beda ya. Sahabat menuju Baitullah. Ada 30 biasa.
Bapak ini belakang. Yang di belakang. Bapak. Oke, 1, 2. Ya, saya ulang. 1, 2. Terakhir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, gaya lain. Oke, 1, 2, 3. Oke, dia. Lapor kita. No smoking. You speaking? Yes. No smoking area. Not speaking English. Yes. Ice big, ice nothing. Oh, Bugis. Go. No speak Jawa. No. Langsung. Kiri. Arabia. Arabia. Boleh? English. Maaf. Maaf. Boleh buat. DKI. Yes. Gua masih jalan. Ya. Saya ini rusak laharnya kakinya. Sudah dulu Kakinya rusak. ya. Sahabat menuju Baitullah memang keren. Oke. Jangan lupa ya, daftar cepat haji umrah melalui travel yang terpercaya. Sahabat Baitullah, yes. Apa yang istimewa dari taman ini Bapak Ibu? Ternyata tempat ini adalah saksi Yusuf, saksi bersejarah diangkatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah, presiden pertama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu pentingnya, mulianya pemilihan pemimpin setelah Nabi, maka tempat ini diabadikan. Disinilah Bapak Ibu tempat yang bernama pemukiman Sakifah Bani Sa'idah. Pemukiman Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah itu artinya adalah sakof. Sakof itu maknanya adalah atap. Jadi dahulu ini seperti pendopo ya, tempat musyawarah, tempat berunding. Di tempat inilah bertemu dua kubu. Kubu dari kaum Ansor dan kubu dari kaum Muhajirin untuk berdiskusi siapakah pemimpin selanjutnya setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu perlu diketahui bahwasanya Nabi tatkala beliau wafat nanti 3 hari kemudian lalu beliau dimakamkan. Kenapa Bapak Ibu? Di antara alasannya adalah untuk memilih pemimpin terlebih dahulu kemudian Nabi dimakamkan. Begitu pentingnya pemilihan pemimpin. Sampai-sampai sahabat sepakat jangan dikuburkan Nabi sebelum ada pemimpin. Dan alasan yang kedua kata para ulama, banyak dari sahabat yang datang dari tempat yang jauh untuk menyelatnya. Karena itu butuh waktu, maka diberikan beberapa hari. Semoga semua
sahabat datang dan menyolatkan Sayyidina Muhammad. Dan Bapak Ibu, Nabi itu jasadnya beda dengan kita. Nabi, kata Nabi Muhammad SAW, jasadul anbiya la ta'kuluhul ard. Jasad para Nabi itu tidak dimakan oleh bumi, oleh tanah. Maka bisa kita jamin dari hadis ini jasad Nabi masuk itu. Tanah tidak akan makan jasadnya para. Dan Bapak Ibu sekalian, tatkala kaum Muhajirin dan kaum Ansor itu berdiskusi, berdialog, musyawarah siapa yang pengganti Nabi, itu cukup alat. Tahu ya, cukup alat karena Anu saja, Pak Prabowo. Bagus ini latihan jalan. Ali bin Abi Thalib. Seorang masjid Ali bin Abi Thalib. Kenapa bisa ada masjid yang bernama Masjid Ali bin Abi Thalib? Karena Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu memimpin sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, posisinya di situ. Jadi dulu tidak ada masjid, cuma tanah biasa. Kemudian Ali, tatkala beliau menjadi khalifah, beliau memimpin sholat Id di mana? Jadi itu posisi beliau. Pertanyaannya, kenapa Ali di situ jadi imam? Kenapa bukan di Masjid Nabawi? Ini bisa? Jawabannya nanti kita akan saksikan di depan. Insyaallah. Semua bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Yang beliau adalah manusia termulia yang pernah hidup di muka bumi. Beliau adalah nabi terakhir yang pintu surga tidak akan terbuka sejak beliau pertama. Beliau adalah seorang rasul yang di akhir hayatnya masih mengingat umat yang masih mengingat umat.
kemudian mengatakan as-salat, as-salat, as-salat. Yang Allah sampaikan dalam Quran surah At-Taubah di ayat terakhir, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul yang berasal dari jenis kalian manusia, bukan datang dari jenis malaikat, bukan datang dari luar bumi, dari planet lain, bukan, tapi seorang manusia yang sama seperti kita. Apa maknanya? Supaya kita bisa mengikuti, bisa meneladani, bisa mencontoh, dan kita tidak mengkultus. Kita mengagungkan Nabi sesuai dengan batas-batas. Kemudian Allah katakan, azizun alaihi ma'anittum. Nabi Muhammad ini SAW begitu berat hatinya, berat penderitaannya melihat umat itu dalam musibah. Nabi Muhammad mau semua umat itu semuanya mau beriman. Maka kita tahu azizun alaihi ma'anittum. Nabi itu sakit hatinya melihat umat itu dalam penderitaan. Harisun alaikum. Nabi itu mau semua umatnya beriman. Bil mu'minin al-ufur rahim. Dan kepada para yang beriman. Sudah. Kalau kita ingatkan kebaikan yang didapatkan, baik kalau mau saya bilang tadi masih kecil di samping sekarang Bapak Ibu ya. Masjid itu disebut sebagai Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar. Kenapa di situ ada Masjid Abu Bakar? Karena di situ dahulu Abu Bakar memimpin salat Id. Sehingga di zaman Umar bin Abdul Aziz, beliau membangun masjid untuk mengingatkan bahawa di situ dulu Abu Bakar memimpin menjadi imam salat Id. Kemudian Bapak Ibu, di depan kita ini ada sebuah masjid yang bernama Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah. Kenapa disebut Masjid Ghamamah? Karena berasal dari kata Gham yang artinya awan, yang menaungi. Dan pun Nabi menjadikan salat istisqa, meminta hujan di lokasi itu. Dan ketika beliau minta hujan, ada awan yang menaungi. Masjid ini pula disebut sebagai Masjid Musalla. Apa namanya? Masjid Musalla. Artinya masjid yang ditempati solat. Kenapa Bapak Ibu? Pada masjid ini, di lokasi ini, Nabi mendirikan 3 jenis solat. Di tempat ini Nabi mendirikan 3 jenis solat. Solat yang pertama adalah solat istisqa. Wajar ya, Nabi keluar dari Masjid Nabawi untuk meminta hujan. Maka itu keluar. Yang kedua, Nabi solat gaib di lokasi. Apa itu solat gaib? Solat yang jenazahnya tidak ada di depan. Kalau salat jenazah yang setiap kali kita salat jenazah, itu jenazahnya ada di depan. Kalau salat gaib di mana? Tidak ada. Siapa yang mensolati? Raja Najasyi, yang sekarang negaranya disebut sebagai negara Ethiopia. Raja Najasyi itu Islam, Muslim, sedangkan seluruh masyarakatnya itu Nasrani. Sehingga tatkala beliau wafat tidak ada yang mensolati. Maka datanglah wahyu kepada Muhammad bahawa Raja Najasyi wafat, maka beliau pun akhirnya mendirikan solat di lokasi. Maka Bapak Ibu, Nabi Muhammad hanya 1 kali dalam seumur hidup mendirikan solat gaib. Tidak pernah selain itu. Betapa banyak sahabat yang wafat, Nabi tidak solat gaib. Tapi cuma Raja Najasyi. Maka solat gaib itu tidak didirikan kecuali dengan beberapa syarat. Yang pertama, yang wafat itu adalah dia yang tidak disolatkan. Yang mungkin dia wafat di negeri kafir, atau mungkin dia pesawatnya jatuh sehingga kena melihat, maka boleh kita solat gaib. Yang kedua, dia yang punya andil besar dari Islam. Dari siapa ya? Itu ada di sebelah utaranya Masjid. Sehingga dulu kiblat pertama itu di belakang, menghadap ke hotel. Menghadap ke hotelnya Bapak.
karena Palestina ada di sana. Setelah 17 bulan kemudian, Nabi pun diperintahkan untuk kembali ke Ka'bah. Karena Nabi tidak malam berdoa, ya Allah, kami rindu menghadap ke Ka'bah. Maka kata Allah, "Fadenaro taqallub wajhika fis sama." Wahai Nabi, saya melihat bagaimana kamu tiap malam itu menghadap ke langit berdoa supaya dikembalikan ke Ka'bah. Ya. Kalau muwallian kiblatan taqwa, maka kami mengarahkan kembali kiblat dan kamu ridhoi. Awal wajah syatr Masjidil Haram, maka hari ini kembalilah ke Ka'bah. Dan Ka'bah itu Madinah itu ada di sebelah utaranya Mekah, sehingga Madinah ini ada di selatan.